Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ran Fadilah Channel. Jadi teman-teman, setelah sebelumnya kita belajar tentang program tahunan dan program semester, sekarang yuk kita belajar tentang penyusunan silabus. Oke, perkenalkan, saya Ragil Angin Nur Fadilah dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Nah, jadi pokok bahasan dalam video kita kali ini adalah yang pertama, definisi silabus, yang kedua, langkah-langkah penyusunan silabus, yang ketiga, contoh silabus. Teman-teman mungkin pasti sering mendengarkan kata silabus. Ya, sebenarnya apa sih silabus itu? Jadi, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yuk langsung ke langkah-langkahnya ya. Jadi, dalam penyusunan silabus itu harus mencakup komponen-komponen dan menyusun komponen-komponen tersebut dengan sistematis agar memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi langkah pertama yaitu mengkaji dan menentukan standar kompetensi atau kompetensi inti. Kompetensi inti diurutkan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi, keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran, keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Lalu langkah yang kedua adalah mengkaji kompetensi dasar. Kompetensi dasar diurutkan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi, keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran, dan keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Langkah yang ketiga adalah mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Materi pokok ini harus dipertimbangkan berdasarkan potensi peserta didik, relevansi dengan karakter daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualisasi, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, dan juga harus memperhatikan alokasi waktu. Langkah yang keempat adalah mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ditujukan untuk memberikan pengalaman belajar bagi siswa yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi dalam pembelajarannya. Lalu, langkah yang kelima adalah merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Setiap kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator, biasanya lebih dari 2. Indikator ini menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur atau diobservasi. Tingkat kata kerja yang digunakan dalam indikator lebih rendah atau setara dengan kata kerja dalam standar kompetensi maupun kompetensi dasar. Langkah yang keenam adalah menentukan jenis penilaian. Nah, jenis penilaian ini disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi. Lalu penilaian ini dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, sikap, penilaian hasil karya berupa proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Langkah yang ketujuh adalah menentukan alokasi waktu. Pada setiap kompetensi dasar,
Penentuan alokasi waktu didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Lalu langkah yang terakhir, kita harus menentukan sumber belajar. Sumber belajar itu adalah rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, sumber belajar ini dapat berupa media cetak dan elektronik, narasumber, lingkungan fisik, alam, sosial, maupun Nah, jadi sudah jelaskan teman-teman terkait langkah penyusunan silabus. Sekarang mari kita coba menyusun silabus. Jadi di sini ada contoh silabus yang sudah saya susun. Dari atas, di sini ada judul silabus, kemudian ada identitas, berisi, satuan pendidikan. Di sini saya mengambil contoh Mantiga Sleman, kemudian mata pelajaran biologi kelas 10 semester 2. Lalu di bawahnya adalah kompetensi inti. Berkenaan dengan sikap keagamaan, itu terkandung dalam kompetensi 1. Lalu, sikap sosial terkandung dalam kompetensi inti 2. Pengetahuan terkandung dalam kompetensi inti 3 dan penerapan pengetahuan terkandung dalam kompetensi inti 4. Nah, keempat kompetensi inti ini menjadi acuan untuk kompetensi dasar yang nantinya harus dikembangkan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian, di sini ada tabel berisi kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar. Nah, dimulai dari kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini diturunkan dari kompetensi inti, yaitu kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas. Kemudian, materi pokok. Materi pokok ini harus mempertimbangkan potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Kemudian harus mempertimbangkan juga relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, dan harus mempertimbangkan alokasi waktunya. Kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran ini itu memberikan bantuan guru supaya dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Dan yang harus kita pertimbangkan adalah kegiatan pembelajaran ini harus memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Lalu, kita harus mempertimbangkan juga penentuan urutan kegiatan pembelajaran. Jadi harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajarannya. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi. Indikator ini apa sih teman-teman? Jadi indikator ini adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang kemudian ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta, satuan pendidikan, dan juga potensi daerah. Nah, nanti indikator ini menjadi dasar untuk menyusun alat penilaian. Jadi, indikator ini menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur atau diobservasi, teman-teman. Nah, tingkat kata kerjanya dalam indikator itu lebih rendah atau setara dengan kata kerja dalam kompetensi dasar maupun standar kompetensi.
Prinsip pengembangan indikator ini harus sesuai dengan kepentingan, kesinambungan, kesesuaian, dan kontekstual. Nah, nanti keseluruhan indikator dalam satu kompetensi dasar ini merupakan tanda-tanda perilaku untuk pencapaian kompetensi yang merupakan kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten. Kemudian penilaian. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan apa sih teman-teman? Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan penilaian itu penilaian ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian, penilaian menggunakan acuan kriteria, menggunakan sistem penilaian berkelanjutan. Hasil penilaian nanti dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Kemudian, penilaian harus sesuai dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, alokasi waktu. Di sini tertulis 4 minggu kali 4 jam pelajaran. Jadi satu pertemuan itu ada 2 jam pelajaran. Berarti 1 minggunya ada 4 jam pelajaran. Nah, materi pokok ini nanti berlangsung 4 minggu. Jadi total alokasinya nanti 16 jam pelajaran. Kemudian, alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus ini itu merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, di sini ya terakhir, sumber belajar. Sumber belajar itu apa sih teman-teman? Jadi sumber belajar adalah rujukan, objek, dan atau bahan yang nantinya digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar ini dapat berupa media cetak dan elektronik, narasumber, lingkungan fisik, alam, sosial, maupun budaya. Penentuan sumber belajar nanti didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Sekian video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.